لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, jamaah maghrib rahimakumullah. Marilah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian tidak henti-hentinya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu dengan hari di penghujung tahun 2020 yang insya Allah lusa kita sudah masuk tahun 2021, yang tahun 2020 telah kita lalui dengan segala hiruk pikuk kegiatan, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Namun seluruhnya hendaknya kita senantiasa mensyukurinya, karena waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sebenarnya adalah waktu yang sangat berharga. Sehingga ada pepatah Arab mengatakan, al-waktu athmanu minadzabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Jadi emas itu ukuran ya, benda atau barang yang dianggap paling mahal. Tapi waktu itu lebih mahal dari itu. Maka ada yang lain, maka pepatah lain mengatakan, al-waktu kasyayf intu milhu yaktokah. Waktu itu laksana pedang. Kalau diabaikan saja akan memenggal. Jadi artinya apa? Waktu itu berlalu. Tidak akan kembali. Tahun 2020 ya sudah berlalu. Tidak akan kembali lagi. Akan berganti dengan tahun yang akan datang. Demikian hari, jam, dan lain sebagainya. Karena itu orang Barat menilai waktu itu adalah uang. The time is money. Nah, karena itu mari kita syukuri perjalanan kita yang sudah kita lalui dalam tahun 2020 itu, dan mudah-mudahan bisa menjadi tolok ukur, menjadi ukuran kita dalam melangkah ke depan. Sehingga dalam istilah agama kita banyak-banyaklah bermuhasabah. Muhasabah itu bahasa Arab. Kata-kata muhasabah itu dari fi'il mujarad hasibah yahsabu. Kemudian menjadi mujadi hasabah yuhasib. Artinya apa? Menghitung, mengoreksi, mengevaluasi. Karena itu pada malam ini sengaja kami sajikan sebuah tema muhasabah untuk menggapai hari esok yang lebih baik. Mestinya minggu kelima itu bukan saya ya. Kemarin minggu kelima mestinya Ustadz Fajar sudah mengisi di minggu pertama pada saat saya sakit. Kemudian kemarin saya tanya siapa yang minggu kelima masih mencari-cari. Ya sudahlah, kalau memang sulit-sulit saya tak coba.
Tapi alhamdulillah ya, dengan segala upaya yang bisa saya buat, yang diminta untuk membuat materi yang disesuaikan dengan akhir tahun. Kalau memang minggu depan juga saya juga akan membawakan dengan tema Jadilah Anak Akhirat. Itu dan materi sudah saya siapkan. Mudah-mudahan kita masih dilindungi Allah, mendapat perlindungan Allah, sehingga kita bisa bertemu terus di tahun-tahun yang akan datang. Jamaah Maghrib rahimakumullah. Pada dasarnya, kita sebagai umat Islam hendaknya selalu melakukan muhasabah diri setiap saat dan waktu. Tidak harus menunggu akhir tahun. Tidak harus menunggu akhir hari. Tidak harus menunggu akhir bulan. Bahkan setiap detik, setiap menit, seharusnya kita selalu bermuhasabah. Ya. Tidak harus menunggu tahun datangnya tahun baru. Itu mestinya begitu. Jadi segala aktivitas yang kita lalui dalam kehidupan ini sebenarnya hendaknya kita selalu hitung-hitung, selalu kita hisap. Sehingga apa? Gunanya adalah untuk supaya kita ini bisa memperbaiki apabila ada kekeliruan. Ada sebuah athar dari Umar bin Khattab yang mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini sudah terkenal. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan ini hadis ya. Ada rawinya memang. Sebenarnya adalah athar. Yaitu kalimat atau ungkapan yang dibuat oleh Ibnu Umar. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah, hisaplah diri kalian sebelum dihisap. Jadi nanti di hari kiamat itu ada yaumul hisab namanya. Hari perhitungan amal. Jadi hitung-hitunglah amalmu. Koreksilah amalmu. Evaluasilah amalmu sebelum kamu dievaluasi. Jadi supaya kita mengevaluasi diri. Setiap saat kita harus mengevaluasi diri. Wazinu ausakum qalba antuzanu. Dan timbang-timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang. Artinya timbanglah amalmu. Kalau sing apik kalau sing elek timbangannya apa? Itu artinya begitu. Sebelum ditimbang. Sebab nanti pada hari akhirat ada penimbangan amal. Sehingga ada di dalam surat Al-Qur'an sering kita dengar, fa'amma man taqwat mawazinuhu bahwa fi isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan hidup bahagia. Fa'amma man khafat mawazinuhu fa ummu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka dia akan menjadi penghuni hawiyah. Nah, ini satu perintah yang oleh Umar bin Khattab diberikan kepada kita untuk setiap saat dan waktu kita menimbang amal kita. Kita perhitungkan, kita hisab, dan kita timbang-timbang. Fa'inahu ahwanu alaikum bil hisabi ghadan. Karena apa? Karena setelah kita ini bisa menghisab diri kita sendiri, menimbang amal kita sendiri, itu akan mempermudah hisab kita di hari kiamat nanti. Jadi kalau sudah kita timbang dulu, kita hisab dulu, maka insya Allah nanti di hari kiamat kita akan lebih dimudahkan. Ini adalah satu athar dari Umar bin Khattab yang bisa menjadi patokan bagi kita agar kita setiap saat dan waktu itu tidak lupa untuk menghisap amal kita, menghitung-hitung amal kita, mengevaluasi. Jamaah Maghrib rahimahullah, muhasabah diri itu sangat penting.
Jadi penting sekali kita untuk selalu mengadakan muhasabah terhadap amalan kita yang selama hidup ini kita lakukan. Untuk apa? Dalam rangka menata ke depan. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang sering kita dengar itu juga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandun nafsun ma qaddamat lighad. Intinya di situ wal tandun nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri itu menengok, melihat, mengevaluasi apa yang telah diperbuat dalam rangka menata ke depan. Artinya apa? Kalau amal kita yang telah kita perbuat itu baik, maka yang akan datang harus lebih baik. Itu iman kita bertambah. Tapi kalau sekarang itu baik, yang akan datang buruk, berarti iman kita turun. Itu satu tanda saja. Kalau misalnya setiap hari ini atau tahun 2020 itu kita aktif di masjid. Kemudian tahun 2021 sudah tidak begitu aktif, berarti iman kita turun. Timbangan amal kita berarti turun kebaikan kita. Nah, karena itu apalagi kalau apa yang kita lakukan terdahulu itu banyak amalan keburukan, maka harus segera kita perbaiki. Kalau banyak dosa ya segera kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya muhasabah diri pada setiap kehidupan dan langkah kita di dunia ini. Agar kita nanti bisa mempermudah pada hari hisab nanti. Tujuan muhasabah adalah untuk menjadikan diri kita semakin baik. Jadi tujuan kita sebenarnya kita mengevaluasi amaliyah kita itu dalam rangka untuk meningkatkan yang lebih baik, bukan dalam rangka untuk menjatuhkan atau menjadikan lebih buruk, tapi harus kita jadikan lebih baik. Nah, ini juga seperti hadis yang sering kita dengar. Ya, dalam hadis itu disebutkan wattabi saya telah hasanata tamkuha. Jadi kalau ada amalan keburukan, maka kita hapus dengan amalan kebaikan. Jadi kalau selama ini kita banyak berbuat keburukan, kemaksiatan, kemungkaran, maka sebaiknya agar kita meningkat kebaikan kita, maka segera kita tutup dengan amalan-amalan sholihah yang insya Allah bisa menghapus seluruh amal keburukan yang pernah kita lakukan. Ini hadis Rasulullah yang memerintahkan kita diawali dengan ittaqillah haitsu ma kunta. Jadi bertakwalah kamu di mana saja berada. Ini satu rambu-rambu. Kalau kita ingin bisa mengevaluasi diri, melihat diri kita, maka kita harus awali dengan perilaku ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah di mana aja. Tidak terbatas di masjid. Kalau di masjid sudah karuan. Tapi kadang-kadang kita di luar masjid itu yang kadang-kadang, maka dari itu diawali hadis ini dengan satu kalimat, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja. Ini pentingnya untuk muhasabah dalam rangka untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Orang yang sukses, kalau dalam hadis disebut orang yang cerdas, adalah orang yang mampu melakukan muhasabah diri dan melakukan amalan-amalan yang dipersiapkan untuk kehidupan setelah mati. Nah, ini ada sebuah hadis begini, tidak tercantum.
idza matabnu adama in qata amaluhu illa min talatin. Sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah. Apabila anak putu Adam, manusia itu meninggal, dalam ajaran ini disebut idza matal insanu, gitu. Tapi ada idza mata ibnu Adam, sama aja. Ibnu Adam ya manusia. In qata amalu illa min salatin. Seluruh amalnya itu terputus. Jadi sudah tidak bisa berbuat lagi, yang sudah mati. Mau perbaiki yang buruk sudah tidak bisa, terputus. Illa min salatin. Jadi semua amal yang sudah dilakukan itu putus. Illa min salatin, kecuali 3 hal yang terbawa terus. Pertama, sedekah jariyah. Membantu masjid, membantu pembangunan jalan, menyantuni anak yatim, dan seterusnya. Itu adalah bagian-bagian dari sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Ilmu yang diamalkan. Ya. Ada pepatah mengatakan, al ilmu bila amalin, kasyajari bila tamarin. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, maka bagaikan pohon yang tidak berbuah. Itu satu. Ilmu yang diamalkan. Yang ketiga, awaladin sholihin yata'ulahu. Anak soleh yang diharapkan selalu mendoakan dia setelah dia mati. Nah, maka kita harus berupaya bagaimana anak-anak kita itu menjadi anak yang nanti bisa kita harapkan untuk selalu berdoa untuk kita, agar kita pada saat mati itu ada kiriman doa dari anak-anak kita. Paling tidak dimintakan ampun terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, ini yang harus kita. Membentuk anak soleh bukan berarti harus diberi nama soleh. Belum tentu kalau nama soleh itu jadi anak soleh. Tetapi bagaimana kita, karena itu orang yang sukses, kata Rasul dalam sebuah hadis, ialah orang yang mampu mengevaluasi diri dan kemudian beramal untuk kehidupan setelah mati. Ini yang orang yang sukses. Kalau tidak bisa mengevaluasi diri, kemudian diikuti dengan amalan-amalan yang dipersiapkan untuk hidup setelah mati, maka kata Rasul bukan orang sukses. Orang sukses bukan orang yang berdagang kemudian mendulang laba yang besar, bukan. Orang sukses bukan bisa meningkatkan dari kemiskinan menjadi kaya raya, bukan. Tetapi orang sukses adalah orang yang bisa mengevaluasi dirinya, kemudian mempersiapkan amalan-amalan untuk kehidupan setelah matinya. Nah, ini penting sekali. Maka mari kita evaluasi kita. Jamaah maghrib rahimakumullah. Muhasabah atau evaluasi hendaknya kita lakukan secara berimbang antara aspek kehidupan dunia dan antara aspek kehidupan akhirat. Nah, ini kadang-kadang ada orang itu yang banyak dievaluasi itu pekerjaannya. Aku dagang kok tambah rugi, lapo. Tapi nek kira-kira biasanya sholat malam, enggak sholat malam, enggak pernah dia merasa rugi. Nah, harus kita evaluasi. Jadi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat harus kita evaluasi. Sebab apa? Karena ini diperintah oleh Allah kita untuk melakukan kehidupan itu dua sisi itu. Jadi antara dua kehidupan dunia dan akhirat tidak boleh jomplang.
harus seimbang. Sehingga dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 21, nah ini bukan Al-Baqarah ya, keliru kan. Wabtaghi fima ataqal darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dari apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kamu untuk kepentingan hidup akhirat, tetapi juga jangan lupa bagianmu untuk kehidupan dunia. Artinya, antara kita melakukan kehidupan untuk akhirat harus seimbang dengan antara kehidupan yang dilakukan untuk kepentingan dunia. Kepentingan dunia tok tidak boleh. Akhirat tok sehingga istrinya, anaknya keleleran sampai diramut orang lain itu juga berdosa. Sehingga ada satu athar ya, tapi terkenal dengan hadis ya. Kemudian digolongkan hadis dhaif gitu. Dari Ibnu Umar. Ada yang mengatakan Ibnu Umar bin Khattab, ada yang mengatakan kalimat ini dari kata-kata Ibnu Amr bin As. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Bekerjalah kamu untuk kepentingan dunia seakan-akan kamu hidup selamanya, tidak akan mati. Tetapi ingat, beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Artinya apa? Kita harus seimbang antara melakukan kehidupan dunia dan akhirat, itu harus seimbang. Tidak boleh dipentingkan akhirat saja tapi meninggalkan dunia. Nanti ada hal selain tidak begitu. Jamaah maghrib rahimahullah. Jadi yang harus kita balas itu juga kepentingan akhirat. Ya, itu sudah luas saya uraikan itu. Terutama sholat. Itu pegang kunci pada saat kita menghadapi hari hisab. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Ada yang mengatakan sholatuhu ada. Pertama-tama yang dihisab dari hamba pada hari kiamat adalah sholat. Idza soluka sa'imu amalihi wa idza fasada sa'iru amalihi. Apabila sholatnya bagus, maka akan membawa kebaikan seluruh amalnya. Tetapi kalau sholatnya rusak, maka akan membawa kerusakan seluruh amal. Jadi sholat itu kunci untuk sukses kita pada saat menghadapi timbangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat menghadapi hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu hal yang harus kita. Kemudian kehidupan dunia banyak. Sosial, kita juga harus evaluasi. Kira-kira saya ini dengan orang lain baik apa enggak? Karo tangga apik enggak? Kita sering bentak-bentak orang apa enggak? Sering mencaci orang apa enggak? Sebab apa? Kalau kita ini sholat, zakat, rajin, tapi kita sering bentak orang, mengganti orang, mendolimi orang, nanti akan jadi orang yang disebut dengan orang muflis. Nah, di situ ada tag itu. Muflis itu artinya bangkrut. Jadi bangkrut itu menurut Rasulullah bukan bangkrut ukuran dunia, tapi bangkrut pada saat di akhirat. Orang yang bangkrut itu bukan karena dari kaya menjadi miskin, itu bukan. Tetapi orang yang bangkrut adalah orang yang pada saat kehidupan akhirat nanti membawa pahala amalnya yang banyak sekali. Sholatnya, zakatnya, hajinya, sedekahnya. Tetapi dia banyak berbuat kejahatan pada orang lain. Orang ini lapor pada Allah. Akhirnya dosanya orang ini diampuni, amalnya diberikan. Terus ada lagi sampai habis masih ada lagi yang lapor. Nah,
Sehingga dosa yang orang yang lapor, misalnya saya, kemudian amal saya, pahalanya sudah habis, masih ada yang lapor, pernah saya dolimi dan sebagainya, maka dosanya orang itu diberikan pada saya. Nah, itulah namanya muflis. Maka hati-hati. Kita harus hati-hati dalam bergaul. Mari kita belajar bersama-sama ya, untuk berbuat yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai nanti kita menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Bangkrut di dunia tidak masalah, tapi di akhirat kalau sampai bangkrut, maka tempat kita adalah di neraka. Mestinya kita sudah rajin sholat malamnya rajin, doa dan sebagainya. Makanya banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, terutama berdoa untuk minta ampun kalau kita pernah menyakiti orang, sedang kita tidak pernah bertemu dengan mereka. Nah, mohon supaya dimaafkan, diampuni oleh Allah SWT. Mudah-mudahan diampuni. Ya mestinya kita harus minta maaf kepada mereka. Tapi karena kita tidak pernah berjumpa, setelah kita dolimi, setelah kita umpat dan sebagainya, nah, kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah maghrib rahimakumullah. Ada 3 waktu yang harus kita sikapi dalam hidup ini. Yang pertama, waktu yang telah lewat, yaitu waktu yang telah berlalu. Yaitu waktu yang seharusnya kita gunakan sebagai acuan untuk melangkah hari ini dan esok. Nah, ini kita lihat ayat yang sudah tadi tertulis. Intinya adalah wal tandur nafsu ma qaddamat liqad. Kita melihat apa yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk melangkah ke depan. Kemudian, karena itu apabila kita banyak dosa di waktu yang lalu, cepat-cepatlah minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati mu'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah apabila kamu banyak dosa dan menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Istaghfiru rabbakum innahu ghafar. Mintalah ampun kepada Tuhanmu karena Dia adalah Maha Pengampun. Banyak ayatnya. Jadi kalau kita ketahui pada diri kita setelah kita evaluasi banyak dosa, segeralah minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang kedua itu waktu yang akan datang, yaitu waktu yang tidak pernah kita prediksi apa yang akan terjadi. Tidak bisa kita prediksi apa yang akan terjadi. Apakah saya besok masih hidup? Kita tidak tahu. Apakah besok saya masih bisa bicara? Tidak tahu. Apakah saya besok masih bisa berjalan? Kita juga tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Karena itu Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat yang terakhir, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum fi ayyi ardin tamut. Tidak ada seseorang yang tahu apa yang akan dikerjakan besok. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan mati. Apakah orang Lamongan akan mati di Lamongan? Belum tentu. Apakah mati nanti di rumah atau di rumah COVID? Kita juga tidak tahu. Ya. Itu adalah waktu yang akan datang yang tidak pernah bisa kita prediksi apa yang akan terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, karena itu kalau kita hidup dalam dunia ini harus berhati-hati. Ya, jangan sampai kita salah langkah. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Karena apa yang kita lakukan ini akan diketahui oleh Allah, dicatat oleh Allah. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya ada yang menafsirkan wattaqullah itu hati-hatilah.
Kenapa? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua apa yang kita lakukan, perkataan kita, tangan kita berbuat, kaki kita berbuat, semuanya ini di-cover, diawasi oleh Allah melalui malaikatnya, malaikat raqib dan atid. Kemudian waktu yang ketiga, yaitu waktu sekarang. Yaitu waktu yang harus kita manfaatkan untuk persiapan waktu akan datang. Jadi di dunia ini sebenarnya adalah waktu persiapan untuk kehidupan akhirat. Karena itu apa yang kita lakukan? Nah, ini ada sebuah hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Dailami dan Ibnu Akhir. Rasulullah bersabda, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la akhiratuhu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an. Tidaklah terbaik di antara kamu orang yang meninggalkan kehidupan dunia untuk akhirat saja. Jadi dunianya ditinggal, wis gak ada ngono apa, gak ada dagang, gak ada sembarang, gak ada mergawe. Pokoknya aku sholat terus, nanti kan diurusi Allah. Jangan. Wala akhiratu lidunyahu, dan tidak juga menjadi orang yang terbaik, orang yang mementingkan atau meninggalkan akhiratnya, kemudian mementingkan dunianya. Hatta yusiba minhuma jami'an, kecuali kalau dia itu melakukan kehidupan keduanya, itu baru orang yang terbaik. Fa inna dunya balagun ilal akhirah. Sesungguhnya dunia itu adalah sarana untuk menuju ke akhirat. Nah, itu. Jadi hidup di dunia ini adalah sarana untuk menuju kehidupan akhirat. Ada yang mengatakan lagi ad-dunya mazratul akhirah. Itu katanya hadis, ternyata bukan. Setelah saya lihat di berbagai buku tidak ada. Kemudian saya lihat di penelitian hadis, ternyata itu termasuk hadis. Kalau ada yang mengatakan hadis dhaif, ada yang mengatakan palsu. Nah, jadi bukan hadis ya. Intinya bukan hadis. Itu hanya perkataan seorang ulama. Tapi kalau ini hadis. Jadi kita hidup di dunia ini adalah dalam rangka mempersiapkan kehidupan di akhirat. Nah, maka marilah kita perbaiki hidup kita di dunia. Nah, kemudian dunia adalah tempat sementara yang pasti akan kita tinggalkan. Sedangkan akhirat adalah tempat yang abadi dan kekal. Rasulullah bersabda yang memberikan nasihat kepada Umar. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah kamu hai Umar di dunia ini seperti orang asing atau abiru sabilin atau orang yang dalam perjalanan. Kemudian Umar berkata, idza amsayta fala tandiri sobah, wa idza asbahta fala tantadhiris atantadhiril masa. Apabila kamu di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi, atau pergunakan waktu sore itu semaksimal mungkin. Tidak usah nunggu besok pagi, sebab besok pagi belum tentu kita jumpai. Demikian juga pada saat kita berada di waktu pagi, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jangan menunggu waktu sore. Pergunakan waktu pagi itu semaksimal mungkin untuk bekerja, untuk beribadah, dan sebagainya. Wa khudh min sikatika limaradika. Dan pergunakanlah kesehatanmu sebelum kamu sakit. Jadi kalau kita sehat, jangan malas-malas. Perbanyak ibadah, perbanyak bekerja untuk urusan dunia, perbanyak ibadah untuk urusan negara.
Wa min hayatika limautika, dan pergunakanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu mati. Kalau hadis lain ada iktanim khamsan qabla khamsin dan seterusnya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa dunia itu sifatnya hanya sementara, akan kita tinggalkan. Tapi kita akan menuju dalam kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Sehingga diibaratkan Rasulullah, kita hidup di dunia itu seperti orang asing yang nanti akan kembali ke negaranya. Kalau orang Jawa bilang, nang dunia itu podo mampir ngombe. Wis mari ngombe ya mari. Itu ada istilah itu. Wal akhiratu khairu abqa. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan kekal. Sekarang kita melangkah kepada muhasabah, yaitu hikmah daripada muhasabah. Pertama, muhasabah diri akan meringankan hisab di yaumil qiyamah. Itu kata-kata Umar yang sudah tercantum, tapi kita ambil sebagian. Antuhasibu amsakumul yauma wa tajayyanul aradil akbari wa innama yuhaqibul hisabu yaumil qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Jadi intinya pada yang wa innama yaqibu, sesungguhnya yaqibul hisab seseorang itu akan ringan pada hari kiamat bagi orang yang sering atau suka menghisab dirinya di dalam kehidupan dunia. Karena mesti dia akan lebih baik, diperbaiki. Tapi kalau tidak pernah mengevaluasi dirinya, sehingga buruk ya terus tambah beratur, maka dia akan memperberat hisabnya di akhirat nanti. Nah. Kemudian yang kedua, muhasabah diri merupakan karakter orang beriman. An Maimun ibni Mihron qol la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasibu syarikahu min aina kama yuhasibu syarikahu min aina mat'amuhu wa malbasuhu. Maimunah berkata, Maimunah bin Mihron, tidaklah seorang hamba itu menjadi orang yang bertakwa sehingga dia mengevaluasi diri sebagaimana pengikutnya mengevaluasi dari mana makanannya dan dari mana pakaiannya. Itu hikmah yang kedua. Kemudian yang ketiga, muhasabah diri merupakan kunci kesuksesan seorang di dunia maupun di akhirat. Nah, ini hadis tadi ya, sudah jelas. Al-Ghaisu, man dana nafsahu dan seterusnya. Kemudian yang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man tasaha. Yaitu surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man tasaha, dan sungguh celaka orang yang mengkotori jiwanya. Keempat, muhasabah dapat menumbuhkan sifat dan sikap jujur. Jadi orang yang sering mengevaluasi diri itu pasti akan timbul sifat kejujurannya. Jadi orang yang tidak bisa jujur, kalau mabuk mukhalafahnya begitu, orang yang tidak bisa jujur itu akibat dari tidak pernah bisa mengevaluasi dirinya. Padahal kejujuran itu akan membawa kebaikan pada dirinya yang nanti akan menuju kepada surga Allah. Sehingga kata Rasulullah, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah dan seterusnya. Orang jujur itu akan mampu mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Orang yang jujur itu tidak pernah bersifat netral kalau dihadapkan dengan masalah hak dan batil. Kalau orang jujur pasti akan memilih yang hak, tidak akan memilih batil, atau buat netral, sehingga mudah menenggelamkan yang
hak, mudah memunculkan yang batil. Nah, jadi ini adalah hikmah yang keempat dari muhasabah diri. Sebenarnya banyak ya, tapi hanya kami ambil 4. Ya. Sebagai kesimpulan, masih ini waktunya, orang yang mampu melakukan muhasabah diri pada setiap saat dan waktu, sehingga hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini, dan memiliki visi ke depan, yaitu beramal untuk hari akhiratnya, dialah yang akan menggapai kehidupan hari esok yang lebih baik. Ya, ada satu yang ini juga dianggap hadis ya, tapi sebenarnya bukan hadis. Mangkana yaumuhu khairan min amsi bahwa robikun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu sawaan ka amsi bahwa khosirun. Orang yang sekarang sama dengan kemarin, kondisinya sama, amalnya sama dan sebagainya, itu rugi. Wa man kana yaumu syarran min amsi bahwa maghbunun. Orang yang hari ini lebih buruk daripada kemarin adalah tertipu. Ada yang mengatakan mal'unun, terlaknat. Ini ada yang banyak mengatakan hadis, sebenarnya bukan hadis. Bukan. Itu hanya kata-kata ulama. Sehingga ada di dalam takdir hadis disebut digolongkan dengan hadis dhaif paling-paling tidak. Ya. Tapi ini kalau dari isinya bagus, agar kita termotivasi dengan itu, setiap saat dan waktu kita berusaha lebih baik dan lebih baik, memperbaiki kesalahan, banyak istighfar karena dosa kita. Jadi isinya bagus, tetapi bukan hadis. Sekali lagi ini bukan hadis. Ya. Tapi memang isinya bagus untuk memotivasi diri kita, bagaimana supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Karena itu orang yang bisa melakukan peningkatan yang lebih baik dan lebih baik, kemudian mempunyai visi ke depan, banyak beramal untuk kehidupan akhirat, maka itulah orang yang akan menggapai hari esok lebih baik dari akibat muhasabah yang dilakukan. Nah, itu kesimpulannya dalam gambar begitu. Dari muhasabah, kehidupan akan bisa mencapai yang berikut. Begitulah Bapak dan Ibu jamaah mahfil yang berbahagia. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi satu pendorong bagi kita, bagaimana kita selalu melakukan evaluasi diri setiap saat dan waktu. Tidak harus menunggu akhir tahun. Apalagi akhir tahun kemudian menyongsong tahun baru diwarnai dengan upacara-upacara yang hura-hura yang akan menimbulkan kemaksiatan dan kemungkaran, itu malah justru tidak evaluasi. Nah, karena itu mari setiap saat kita selalu mengevaluasi diri dalam rangka memperbaiki amalan-amalan kita sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik dan akan menjadi manusia yang kembali kepada Allah dengan membawa kebaikan, tidak menjadi orang yang muflis, tidak menjadi orang yang bangkrut. Nah, karena itu mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungannya. Ya, kalau kita sakit, ya, kita harus selalu segera kembali kepada Allah, kemudian kita berdoa dan mohon kepada Allah untuk segera disembuhkan. Ya, mudah-mudahan jamaah kita, teman-teman kita yang sedang menderita sakit, dan rupanya COVID ini mengganas. Karena banyak rumah sakit sudah tidak muat, sudah menolak. Keluarga saya itu satu rumah, 5 orang, kena semua. 5
bayi saya yang di ruangan itu. Jadi bayi saya, anaknya, mantunya, cucunya 2, 5 orang, satu rumah kena semua. Antri di rumah sakit belum dapat kamar sampai sekarang. Pak Hanas dan istrinya, Pak Hanas sudah dapat kamar, istrinya belum dapat kamar. Di rumah sakit umum sudah ditutup semua, tidak bisa masuk. Nah, karena saking banyaknya penderita COVID sekarang ini, dan mudah-mudahan kita dilindungi dan diselamatkan dari itu semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.